Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima pengagungan kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa yang baik. Kami bersyukur kami ada di minggu yang baru ini ya Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan, semua karena kedaulatan Tuhan, semua karena tangan Tuhan yang kuat yang memegang hidup kami. Betul kami masih punya pergumulan, betul kami masih punya masalah yang ada di hadapan kami. Tapi kami percaya selama kami bergantung penuh kepada Tuhan, selama kami dekat dengan Tuhan, selama kami mengandalkan Tuhan, kami akan lihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan menyertai langkah setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur ketika kami bangun di pagi hari, kami boleh mencari wajah Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, sebab kami percaya orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka kepalanya ditambahkan segala apa yang baik. Dan kami percaya jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena kami tahu doa kami didengar oleh Tuhan, karena kami tahu doa kami dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi yang indah ini ya Bapa, kami datang di hadirat Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, sehingga pagi hari ini bukan pagi biasa-biasa yang kami dapati. Pagi hari ini bukan pagi biasa-biasa yang kami jalani, tapi pagi ini menjadi pagi berkat. Pagi ini menjadi pagi mujizat, pagi ini menjadi pagi kekuatan, pagi ini menjadi pagi pengharapan, sebab kami berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah Roh Kudus. Umat-Mu yang oleh anugerah Tuhan pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, kami percaya pagi ini kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali memuji, menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan tiba saat yang indah juga buat setiap kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah menyelesaikan rangkaian khotbah hati-hati dengan tipuan iblis. Selama 10 bahasan saya bahas minggu kemarin. Dan saya rindu setiap kita bisa mempelajarinya kembali. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan bisa mereviewnya kembali, bisa belajar kembali. Dan saya sudah publish di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan bisa belajar kembali di sana apa yang menjadi trik-trik iblis. Dan jangan sampai kita masuk jebakan iblis, jangan sampai kita masuk perangkap iblis untuk hidup dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bahasan selanjutnya, atau kita masuk dalam rangkaian serial khotbah selanjutnya. Dan beberapa hari ke depan saudara dikasih dalam Tuhan, saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Iya kan? Karena ini kerinduan kita bersama-sama, yakni Alkitab menjawab kebutuhan kehidupan setiap kita. Jadi kalau cari jawaban jangan cari ke orang pintar, kalau cari jawaban cari ke Alkitab. Sama-sama bilang sama saya, cari ke Alkitab. Karena Alkitab sudah mencatat segala macam kehidupan yang harus kita jalani, dan Alkitab sudah memberikan jalan keluar. Itu sebabnya kalau kita sedang sekolah, ya kan saudara, kalau kita mengalami ujian, sedang mengikuti ujian pada saat kita mengenyam bangku pendidikan, maka mungkin itu terasa sulit kalau kita nggak belajar. Tapi kalau kita belajar, kita mengingat setiap pembelajaran ketika ujian, maka kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Apalagi ketika ujiannya ini adalah ujian yang bersifat open book, saudara dikasih dalam Tuhan. Setiap ujian kita bisa selesaikan. Kenapa? Karena semua jawaban sudah ada di buku tersebut. Dan ini yang hari ini saya mau sampaikan buat setiap kita, bahwa ujian dalam kehidupan kita semua sudah ada jawaban di Alkitab. Hanya jadi pertanyaan sekarang, kita mau baca enggak? Kita mau beriman enggak? Kita mau melangkah enggak? Kita mau percaya enggak? Itu yang menjadi bagian kita. Karena sejatinya Alkitab sudah mencatat apa yang menjadi jawaban kehidupan umat manusia. Itu sebabnya dalam serial khotbah hari ini atau baru ini, selama beberapa hari ke depan, saya akan sharing tentang Alkitab menjawab kehidupan kita. Kenapa Alkitab bisa menjawab? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17.
Rasul Paulus bilang begini sama anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan, semua tulisan, setiap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Pertama, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya apa? Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, siapa itu? Saudara dan saya, tiap-tiap kita kepunyaan Allah diperlengkapi. Sama-sama bilang sama saya diperlengkapi. Sama-sama bilang sama saya diperlengkapi. Diperlengkapi untuk apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lihat saudara, setiap tulisan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya untuk kita dipersiapkan, untuk kita diperlengkapi, untuk apa? Memiliki perbuatan-perbuatan baik. Jadi, back to the Bible, kembali ke firman. Engkau punya masalah apa hari ini? Cari di firman. Engkau punya pergumulan apa? Alkitab tentu sudah menjawab. Nah, ini yang akan kita pelajari di hari-hari ke depan, bahwa Alkitab menjawab kehidupan manusia. Dan saya akan angkat topik-topik yang saya pikir perlu, saudara, tidak semua, tapi saya pikir perlu untuk saya bahas di hari-hari ini. Karena itu kita akan belajar sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu kenapa hanya Alkitab yang menjawab. Karena yang pertama tadi 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, Matius 4 ayat 4. Apa yang Alkitab katakan di sana? Tetapi Yesus menjawab. Lihat saudara, apa perkataan Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Sama-sama bilang sama saya hidup karena firman. Amin. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia tidak hidup dari roti saja, manusia tidak hidup dari makan minum saja, tapi manusia hidup juga dari apa yang keluar dari mulut Allah. Apa itu? Firman. Nah, ini yang kedua menjadi dasar bahwa Alkitab menjawab kehidupan umat manusia, apapun pergumulannya. Kenapa? Karena yang memberi hidup selain makan minum adalah firman. Makan minum memberikan kekuatan, memberikan hidup kepada daging secara lahiriah, tapi firman memberikan kekuatan, memberikan hidup kepada roh yang ada dalam hidup kita. Ada orang punya badan yang besar, punya badan yang kuat, tapi rohnya lemah karena tidak seimbang. Makan minum jasmani banyak, makan minum rohani, firman jarang. Nah, ini yang akan kita mesti pelajari, ini yang harus kita pegang, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Yosua pasal yang pertama ayat 8. Ini yang diingatkan Tuhan kepada Yosua. Tatkala dia akan memimpin, dia menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan bilang sama Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Karena ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan hati-hati, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Siapa yang mau berhasil dan beruntung, saudara? Tentu setiap kita pengen hidup kita berhasil, pengen hidup kita beruntung. Baca firman, hiduplah sesuai dengan firman. Jangan sesuai dengan ego kita, jangan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, pikirkan begini begitu, kita atur strategi. No, berdasarkan firman. Jadi berdasarkan tiga hal ini, baik 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Matius 4 ayat 4, dan Yosua pasal pertama ayat 8 ini menjadi dasar bahwa Alkitab, firman Tuhan, menjawab kehidupan setiap kita. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di hari ini, sudah dikasih dalam Tuhan, tentang kekhawatiran. Iya kan?
Tidak sedikit anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi tetap tinggal dalam kekhawatiran. Nah, yang ini hari ini secara khusus saya akan bahas. Jadi karena begini, pada dasarnya manusia selalu bisa mengkonsumsi kekhawatiran dalam hidupnya. Dan ternyata kekhawatiran itu bukan disebabkan oleh masalah. Kekhawatiran itu disebabkan oleh keputusan yang kita ambil. Kita tetap memilih itu, saudara. Saya memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, atau saya tetap memilih dalam masalah yang saya ambil ini adalah sebuah kekhawatiran. Kita yang memilih. Jadi ada orang yang di hadapannya ada masalah, tapi dia tetap memilih percaya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain ada orang lain juga yang memiliki mungkin masalah yang sama, tapi dia tetap tinggal dalam kekhawatiran dan lebih memilih untuk tinggal dalam kekhawatiran. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran ini yang akan saya bagikan hari ini di bahasan yang pertama tentang Alkitab menjawab kehidupan setiap kita. Yang pertama, tentang kekhawatiran. Matius 13 ayat 22. Saya akan bagikan terlebih dahulu firman-firman ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan kekhawatiran, yang nantinya saya akan bahas buat setiap kita semua ya Bapak Ibu ya. Matius 13 ayat 22. Apa yang Alkitab katakan di sana? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi suatu kali Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam dia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu, ada benih yang jatuh di semak berduri ini, saudara, yang kita akan bahas ini, terhimpit di semak berduri. Dan yang ketiga jatuh di tanah yang baik. Yesus memberikan perumpamaan ini. Siapa mereka? Mereka empat-empatnya, baik tanah berbatu, tanah pinggir jalan, tanah semak duri ataupun tanah yang baik, itu sama-sama mendengarkan firman. Sama-sama apa? Mendengarkan firman. Jadi ternyata dalam orang mendengarkan firman Tuhan, itu tidak semuanya mendapatkan hasil yang sama, saudara. Ini penting. Setiap orang, Yesus secara khusus mengumpamakan ada 4 orang, ya kan? Karena ada 4 jenis tanah yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dampaknya berbeda. Ada yang pertama jatuh di pinggir jalan. Alkitab bilang, Yesus bilang dia tidak berakar. Bagaimana berakar pinggir jalan? Iblis datang memakannya, mengambil firman itu. Jadi dia dengar firman tapi nggak ngerti apa-apa, saudara. Yang kedua, ada orang yang dengar firman tapi benihnya itu jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, sehingga berakar sih, tapi tahan sebentar aja, saudara. Tahan cuma sebentar aja. Ketika ada penindasan terhadap firman itu, ketika diuji di dalam firman itu, kata Alkitab, maka dia gugur. Karena apa? Tanah berbatu, tidak berakar kuat. Dan ada jenis yang ketiga, tanahnya bisa berakar. Ini benih berakar tapi salah tempat. Nah, lihat. Tempatnya di mana? Dia di semak berduri. Dia tertabur di sana, sehingga Alkitab bilang, Yesus bilang bahwa benih itu terhimpit dan tidak bisa bertumbuh. Nah, ini yang akan kita lihat, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa benih itu terhimpit dan tidak bisa tertumbuh? Matius 13 ayat 22, Yesus bilang begini, yang ditaburkan di tengah semak duri, orang yang mendengar firman. Jadi ingat, ada 4 jenis orang yang mendengarkan firman. Dan salah satunya yang akan kita lihat sama-sama di ayat 22 ini, dia dengar firman, lalu kekhawatiran dunia. Berarti saudara dengar baik, dunia menawarkan kekhawatiran dalam hidup saudara dan saya. Dan kita lihat hari-hari ini, kita banyak ditawarkan dunia dengan segala macam kekhawatiran. Virus COVID yang tidak henti-hentinya, bahkan terus bermutasi, itu merupakan suatu kekhawatiran besar. Tapi apakah kita mau tetap tinggal dalam kekhawatiran? Saya tidak bilang kita tidak menjaga prokes, saudara. Tapi apakah kita tetap tinggal dalam kekhawatiran? Karena kekhawatiran adalah sebuah keputusan.
Kekhawatiran adalah sebuah apa? Sebuah keputusan. Nah, Alkitab bilang, Yesus secara jelas bilang begini, yang ditaburkan, ada orang mendengarkan firman, benih itu tertabur di tengah-tengah semak duri. Jadi ketika benih itu tumbuh, dia nggak bisa tumbuh maksimal. Kenapa? Karena kekhawatiran dunia itu, yang pertama itu, dan yang kedua tipu daya kekayaan. Saya sedang tidak membahas tentang tipu daya kekayaan, tapi saya sedang membahas tentang kekhawatirannya. Walaupun itu tidak bisa dipisahkan, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kekhawatiran ini yang dunia tawarkan seringkali menghimpit firman Tuhan yang kita tahu, yang kita sudah mengerti, sehingga firman itu tidak bertumbuh dalam hidup kita. Ya, saya mengerti pendeta, Tuhan menyertai saya. Saya mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, pendeta. Saya mengerti Dialah Yehova Jireh, Dia Allah yang menyediakan. Tapi ya gimana ya pendeta ya? Saya takut nih kalau suami saya nanti kalau udah gak kerja, aduh saya takut. Kalau anak-anak saya lagi pas perlu uang, saya gak punya, aduh saya takut. Itulah kekhawatiran. Kalau kita mau mengikuti setiap kekhawatiran kita gak akan pernah bisa bertumbuh dalam firman, saudara. Jadi hati-hati sekali dengan tipu daya kekhawatiran dunia yang dunia tawarkan. Itu bisa menghimpit iman orang-orang benar, orang-orang percaya, sehingga iman tidak bertumbuh. Jadi caranya gimana? Kalau kita lihat ada benih firman yang bertumbuh maksud saya di tengah-tengah semak duri, dan benih itu tidak bisa bertumbuh bagus, maka yang harus dibuat apa? Pangkas semak durinya. Harus dibabat semak durinya supaya benih yang ada, firman itu yang ada, tumbuh subur. Caranya gimana? Habisi semak durinya. Habisi segala kekhawatiran dalam hati kita ini. Sehingga akhirnya hidup kita apa? Firman itu bertumbuh dengan baik. Ya. Jadi ada jenis-jenis firman itu. Kita tinggal pilih, saudara. Bukan kita tinggal pilih, kita lihat di mana kita pada saat kita mendengar firman. Ada firman di tengah-tengah, ada yang firman tertabur di pinggir jalan, yang cuma dengar tetapi tidak ngerti apa-apa sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Dia ambil oleh iblis firman itu. Yang kedua, ada firman yang tertabur di tanah berbatu. Dia berakar tapi nggak kuat, karena akarnya nggak masuk betul, sehingga akhirnya habis begitu saja, saudara. Mati begitu saja. Karena apa? Tanah berbatu, keras. Dan yang ketiga ini, tanah semak duri. Udah numbuh, tapi terhimpit dengan kekhawatiran, terhimpit dengan kekayaan, tipu daya kekayaan. Atau yang keempat, di tanah yang baik. Kita ada di mana? Ya, coba lihat dalam Mazmur 13 ayat yang ketiga. Mazmur 13 ayat 3, pemazmur bilang begini, saudara. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Tahukah saudara, ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka engkau sedang mengizinkan ditindas oleh kekhawatiran. Pemazmur bilang engkau sedang mengizinkan musuhmu, kekhawatiranmu menindas hidupmu. Karena kita yang memutuskan, saya mau hidup tetap tinggal dalam kekhawatiran, atau saya mau tetap lebih percaya kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mana yang saya pilih? Kalau saya tetap memutuskan untuk tetap tinggal dalam kekhawatiran, maka saya sedang membiarkan diri saya diinjak-injak oleh musuh saya yang bernama kekhawatiran itu. Mazmur jelas katakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Susah. Nggak ada bahagianya orang tinggal dalam kekhawatiran. Susah setiap hari. Bersedih setiap hari. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dan saudara tahu, kalau kita bilang kita masih punya masalah dan itu membuat kita khawatir, maka kita tidak akan pernah lepas dari kekhawatiran. Kenapa? Karena setiap hari ada masalah yang baru. Yesus sendiri bilang, kesusahan sehari punya kesusahan. Setiap hari ada kesusahannya masing-masing. Kalau karena kesusahan itu kita khawatir, maka setiap hari kita akan tinggal dalam kekhawatiran. Dan setiap hari kita mengizinkan hidup kita diinjak, ditindas dalam kekhawatiran. Atau kita tetap memutuskan
Kalaupun ada kesusahan dalam hidup saya, tapi saya percaya hidup saya dipegang oleh Tuhan. Walaupun ada kesusahan dalam hidup saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup saya. Walaupun ada kesusahan dalam hidup saya percaya saya tidak pernah dibiarkan jalan sendiri. Kita terbebas dari kekhawatiran. Kita yang memutuskan. Jadi tadi ada Matius 13 ayat 22, ada Mazmur 13 ayat 3. Saya bagikan dulu firman-firman ini saudara buat setiap kita. Amsal 12 ayat 25. Saya mengerti setiap kita tidak lepas dari masalah. Tapi jangan sampai masalah itu membuat engkau tinggal dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kau tidak akan pernah bisa maju, kau tidak akan pernah bisa melangkah karena kau tinggal dalam kekhawatiran. Amsal 12 ayat 25 bilang begini saudara. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Apa maksudnya? Orang yang tinggal dalam kekhawatiran gak akan pernah bisa berdiri tegak menghadapi masalah. Karena apa? Karena dia ditindas dengan kekhawatiran. Sama kayak tadi pemazmur bilang dalam Mazmur 13 ayat 3. Dia diinjak oleh kekhawatiran sehingga dia mengizinkan dirinya untuk ditindas. Dan Amsal bilang kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Semakin hari dia akan semakin terpuruk, semakin hari akan semakin lemah, semakin hari akan semakin hancur. Kenapa? Karena dia membiarkan dirinya untuk ditindas dengan kekhawatiran. Sehingga semakin hari semakin nunduk. Bukan rendah hati nunduknya saudara, tapi karena kekhawatiran menghimpit hidupnya, akhirnya dia gak bisa berdiri tegak dan berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Gak bisa. Kenapa? Karena terlalu berat kekhawatiran itu membungkukkan hidup. Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7. Kita tahu bersama betul bahwa Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi tentang kekhawatiran akan hal ini. Rasul Paulus bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, semua hal. Karena Rasul Paulus tahu ada banyak hal yang membuat manusia bisa khawatir. Dia tahu, dia mengalami. Itu sebabnya dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Apapun juga, jangan sampai engkau khawatir. Mengenai apapun juga, mengenai keuanganmu, mengenai masa depanmu, mengenai istrimu, mengenai suamimu, mengenai rumah tanggamu, mengenai kesehatanmu, apapun. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Apa yang jadi kekhawatiranmu hari ini? Itu termasuk di dalamnya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Lalu apa yang saya mesti buat? Rasul Paulus sudah kasih tahu. Tetapi nyatakanlah, bawalah setiap kekhawatiranmu ini, hari depanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, hubunganmu dengan mertuamu, hubunganmu dengan menantumu, bawalah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu, pokok doamu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Rasul Paulus tahu betul ada banyak hal yang bisa mengkhawatirkan manusia, sehingga akhirnya manusia bisa tinggal dalam kekhawatiran. Tapi jangan sampai kita tetap tinggal dan terpuruk dalam kekhawatiran, sehingga kata Amsal tadi bilang membungkukkan orang. Rasul Paulus kasih jalan keluarnya. Serahkanlah itu, bawalah itu kepada Allahmu melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Makanya setiap hari kita mendoakan pergumulan kita. Amin. Setiap hari kita mendoakan pergumulan kita. Oh, tapi doa saya belum dijawab Tuhan. Loh, kita berdoa bukan berarti langsung dijawab Tuhan. Ada yang mungkin langsung dijawab Tuhan. Ada orang lumpuh, ada orang kusta yang ketika ketemu dengan Yesus saat itu juga sembuh. Tapi ada yang disuruh Yesus pulang dulu di rumah baru dia sembuh. Tapi ada yang sama seperti Lazarus, nanti mati dulu baru dia sembuh. Maksudnya ada waktu. Amin saudara. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Dari kemarin saya bilang tentang doa. Kita nggak bisa ngatur doa tentang doa. Nggak bisa ngatur Tuhan tentang doa kita. Dia Tuhan, kita hamba. Jangan dibalik saudara. Bukan dia hamba, kita Tuhan.
Kita hamba, dia Tuhan. Kita cuma bilang apa yang Bapakku baik. Bapak katakan, apa yang kau pandang baik ya Bapak. Jadilah seperti itu yang Tuhan pandang baik dalam hidupku. Kita bawa setiap pergumulan kita bawa setiap keluh kesah kita bawa setiap kekhawatiran. Tuhan, saya khawatir suami saya selingkuh. Tuhan, saya berdoa, Tuhan jaga ya. Tuhan, saya khawatir hari depan anak-anak saya. Tuhan sertai ya. Tuhan, saya khawatir. Bawa itu semua dalam doa dengan permohonan ucapan syukur. Saudara tahu dampaknya apa? Ayat 7. Filipi 4 ayat 6 tadi kita sudah baca, ayat 7-nya. Nah, jadi ayat 6 ke ayat 7 ada satu kata yang tidak tercatat, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam lembaga Alkitab Indonesia yang bahasa ini secara khusus saudara dikasih dalam Tuhan, terjemahan barunya. Ada kata maka damai sejahtera. Jadi dampaknya yang dilakukan di ayat yang ke-6, maka dampaknya di ayat yang ke-7 akan kau nikmati. Kita melakukan di ayat yang ke-6, kita punya kekhawatiran, kita bawa kekhawatiran kita dalam Tuhan melalui doa dan ucapan syukur, maka dampaknya ayat yang ke-7. Apa itu ayat ke-7? Dampaknya bilang begini, maka damai sejahtera Allah, haleluya, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, bukan lagi kekhawatiran yang ada dalam pikiran hati kita, tapi damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah itu yang akan menguasai kita. Damai sejahtera Allah itu yang akan memerintah dalam hati dan hidup kita. Ketika apa? Ketika kita membawa kekhawatiran kita dan menyerahkan kepada Tuhan. Jadi jelas, jangan biarkan kau tinggal dalam kekhawatiran, tapi bawalah kekhawatiran itu kepada Allah. Sehingga tidak membuat hidup kita terpuruk, sehingga tidak membuat hidup kita semakin hari semakin hancur, justru membuat hidup kita memiliki damai sejahtera. Iblis gak mau kita mendapatkan itu. Iblis akan terus mencengkeram kita untuk kita tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, sehingga hidup kita tidak pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi hari ini kita sudah tahu kebenaran. Firman Tuhan katakan, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Kekhawatiran ini yang semakin hari semakin membuat orang terpuruk, kita bawa Filipi 4 ayat 6 pada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Maka dampaknya ayat 7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui, melebihi segala akal pikiranmu akan memerintah dalam hati dan hidup. Haleluya. Engkau mau punya damai sejahtera Kristus? Sekalipun kau punya masalah, kau punya pergumulan, bisa doa, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yes. 1 Petrus 5 ayat 7. Masih ada beberapa firman Tuhan lagi tentang kekhawatiran. Saya mau bahas tidak semuanya, tapi saya berharap saudara mengerti terlebih dahulu apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran. Dampak baiknya, dampak buruknya. Dampak baik pasti nggak ada, dampak buruknya. Dan apa yang harus kita buat di tengah-tengah kita khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7. Alkitab bilang begini, serahkanlah. Baik Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, maupun Petrus bilang gimana? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Sebab Tuhan dia yang memelihara kita. Ya. Jadi saudara jelas, kita udah tahu kita punya khawatir. Ya, saya sangat ngerti kita punya kekhawatiran. Kita bisa khawatir sebab kita masih injak bumi, saudara. Kita masih manusia, kita bisa khawatir. Tapi apa respon kita tatkala kekhawatiran melanda hidup kita? Alkitab sudah katakan, baik dalam Filipi 4 ayat 16-17 maupun sekarang dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 maupun 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara saya. Amin. Yes. Tuhan Yesus yang pelihara kita, bukan manusia. Karena itu serahkan kekhawatiranmu, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 juga sama. Alkitab bilang, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Lihat,
ada kalanya orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya, orang yang hidupnya sudah dibenarkan, tapi punya masalah, tapi punya pergumulan, sehingga akhirnya timbul kekhawatiran. Tuhan bilang tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Loh, gimana caranya supaya tidak goyah? Bawa setiap kekhawatiranmu, bawa setiap masalahmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Jadi Alkitab jelas secara rinci sudah memberikan jawaban. Saudara ngerti ya? Sudah memberikan jawaban. Kalau saya khawatir, maka saya harus bawa. Kalau saya khawatir, saya nggak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau saya khawatir, maka saya harus serahkan hidup saya kepada Tuhan. Itu semua sudah tercatat. Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan, saya bisa khawatir, tapi saya tidak mau ditindas oleh kekhawatiran. Karena dampaknya saya akan semakin terpuruk ketika saya mengizinkan kekhawatiran menginjak-injak kehidupan saya. Yang saya harus putuskan adalah saya menyerahkan kekhawatiran saya. Apapun kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan. Karena itu membuat damai sejahtera Tuhan itu memerintah dalam hati saya. Dan saya mesti mengizinkan Tuhan memerintah hidup saya. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup saya. Tuhanlah yang membela hidup saya. Tuhanlah yang menolong hidup saya. Jadi jelas dari pertama sampai dengan apa yang kita bahas dari kebenaran firman Tuhan ini, arahnya jelas. Alkitab sudah menjawab tentang kekhawatiran. Alkitab sudah menjawab tentang kekhawatiran. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Saudara perhatikan apa dikatakan di sana. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lihat, dan percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ada banyak dari kita tinggal dalam kekhawatiran dan tidak mengizinkan Tuhan bertindak, sehingga akhirnya kita stres sendiri, kita sakit-sakit sendiri, kita susah-susah sendiri. Karena kita tidak mengizinkan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengizinkan Tuhan bertindak dalam hidup kita? Ketika kita percaya. Percayalah, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Bahkan ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 dari Mazmur 37 ini, firman Tuhan bilang begini, maka Ia, Tuhan, akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi kalau ada hari-hari ini saudara, hakmu tertindas, hakmu terjajah, dan kau merasa ini kayaknya gak adil nih pendeta, saya udah buat yang baik, saya udah lakukan semua, saya udah lakukan kebenaran, tapi saya seakan-akan tidak ada pembelaan. Sabar bos, sabar. Tenanglah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maksudnya apa? Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi selama kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allah ada di dalamnya dan mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Alkitab jelas bilang ayat yang ke-6, Dia akan menunjukkan kebenaranmu. Kita gak usah cari-cari pembenaran. Kalau kita sudah melakukan kebenaran, udah gak usah bela diri saudara. Nanti Tuhan yang akan menyatakan kebenaranmu, Tuhan yang akan menunjukkan apa yang menjadi hakmu. Jelas, Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, terbuka buat semua orang. Dan Dia akan memunculkan hakmu seperti siang, terlihat apa yang menjadi hakmu. Gak usah membela diri. Selalu saya ajar kepada umat Tuhan, kalau engkau ditipu, engkau ditindas, engkau difitnah, gak usah bela diri. Kalau engkau menganggap dirimu benar, gak usah bela diri. Karena pembelamu akan menunjukkan apa yang menjadi kebenarannya. Tuhan kita akan menyatakan itu seperti siang, terbuka di semua orang. Gak usah takut. Amin. Inilah yang Alkitab jawab tentang kekhawatiran. Kita bangga kita punya orang Alkitab saudara. Kita bangga karena Alkitab menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Nah, jadi karena Alkitab sudah menjawab, saya simpulkan begini, apa yang harus kita lakukan tatkala kita mengalami kekhawatiran? Yang pertama, ketika kita mengalami kekhawatiran, belajar berserah. Belajar apa? Berserah. Bukan menyerah. Aduh, ya udahlah saya nggak bisa, pendeta.
Udah kayaknya Tuhan gak mampu, tolong saya. Itu menyerah, saudara, beda. Kalau berserah, Tuhan aku percaya bahwa masalahku ada, pergumulanku ada, tapi aku percaya bahwa Tuhan pasti menyelesaikannya bagiku. Itu berserah. Tuhan aku percaya suamiku selingkuh, tapi Tuhan akan membukakan, Tuhan akan menyingkapkan. Tuhan aku percaya aku sudah melakukan apa yang baik, tapi aku melihat bahwa rumah tanggaku sedang digoncang hari-hari ini. Tapi aku percaya apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Itu berserah. Belajar untuk banyak berserah, bukan menyerah. Menyerah kehilangan pengharapan. Kalau berserah, kita punya pengharapan dan percaya kepadanya. Jelas berbeda, walaupun katanya hampir mirip. Menyerah, berserah. Tapi kalau menyerah, dia tidak punya pengharapan, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kalau berserah, ada satu yang dia pegang. Tuhan, aku percaya masalahku tidak sebanding dengan kuasa. Tuhan, aku percaya apa yang kau buat itu selalu baik buatku. Itu berserah. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekhawatiran, belajar berserah. Filipi 4 ayat 6 dan 7 tadi kita udah baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bawa itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah, haleluya, akan kita miliki dalam hidup kita. Yang kedua, Alkitab sudah menjawab apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekhawatiran. Yang pertama, kita harus belajar berserah dalam hidup ini. Jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup setiap kita. Kita percaya saja. Dan yang kedua, ketika kita sedang mengalami kekhawatiran hari-hari ini, ingat selalu akan pertolongan Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah pernah mengalami tangan Tuhan di hari-hari kemarin. Saya percaya setiap kita sudah pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan buat sembuh dalam hidup kita, membuat saya mengalami kesembuhan. Bagaimana Tuhan udah bela saya, bela perkara saya. Bagaimana Tuhan sudah campur tangan dalam setiap pergumulan saya. Saya percaya setiap umat Tuhan pernah mengalami. Dan kalau hari ini engkau mengalami, mungkin tidak terlebih besar dari kemarin, atau mungkin lebih besar dari hari kemarin. Ingat, Tuhan yang sama yang kemarin tolong saya, Tuhan yang sama yang hari ini pasti bela saya. Maka Tuhan yang sama juga yang hari depan nanti akan tetap menyertai saya dan menolong hidup saya. Belajar selalu ingat kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus ingat kebaikan Tuhan. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 17. Ulangan pasal 7 ayat 17 dan 18. Suatu kali Musa mengingatkan kepada umat Tuhan, umat Israel. Musa bilang begini dalam Ulangan 7 ayat 17 dan 18. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada kami, bagaimana kami dapat menghalau mereka? Ayat 18, Musa mengingatkan begini. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah, sama-sama bilang sama saya harus ingat. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Jadi umat Tuhan disuruh ingat apa yang sudah mereka alami bersama dengan Tuhan, mujizat yang sudah mereka alami bersama dengan Tuhan. Disuruh ingat kembali. Kenapa? Supaya ketika menghadapi masalah yang sama, engkau tidak gentar. Oh iya ya, kemarin Tuhan udah tolong saya di tanah Mesir. Tuhan sudah buat mujizat, membelah Laut Merah. Saya berjalan bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya. Pasti sekarang juga Tuhan tolong saya menghadapi pergumulan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang harus kita ingat. Kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan tatkala engkau sedang mengalami kesulitan. Jangan tatkala engkau sedang mengalami pergumulan. Jangan pernah lupakan apa yang sudah pernah Tuhan buat kemarin. Karena Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu menolong kita. Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kita mesti mengerti bahwa Alkitab sudah menjawab segala apa yang menjadi kekhawatiran kita. Alkitab sudah menyatakan. Yang pertama, kita belajar berserah. Yang kedua, jangan pernah lupakan akan kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan pernah menolong engkau, dan Tuhan pasti akan tetap tolong engkau. Dan yang ketiga, kita mesti ingat, belajar untuk selalu berdoa dan mengucap syukur. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 kita sudah baca tadi.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus mengingatkan, apapun juga jangan kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, bawalah itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara tahu, kita berdoa karena kita tahu kita punya masalah. Kita berdoa, kita punya pergumulan. Ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam setiap hati kita. Tapi kita nggak mau membiarkan kekhawatiran itu menindas, menjajah hidup kita. Sehingga akhirnya sama seperti Yesus katakan, terhimpit firman itu. Sehingga firman itu tidak bertumbuh. Karena terhimpit oleh apa? Kekhawatiran. Tapi hari ini, kita mau pangkas kekhawatiran itu. Bagaimana caranya? Bawa dalam doa. Bawa dengan permohonan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita. Makanya setiap hari saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo bersama-sama kita bergabung dalam ibadah doa pagi. Kita berdoa karena kita percaya Tuhan masih hidup. Masih ada mujizat. Kita berdoa bersama-sama karena kita tahu doa kita didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya kita berdoa, karena seringkali kekhawatiran menghampiri hidup kita. Hari ini kita sudah mengerti dan Alkitab sudah menjawab. Apa yang harus saya lakukan ketika kekhawatiran menghampiri saya? Apa yang tidak boleh saya lakukan ketika kekhawatiran menghampiri hidup saya? Alkitab sudah menjawab. Sekarang tinggal kita yang menjalaninya. Maukah kita lakukan apa yang Alkitab perintahkan untuk kita lakukan tatkala kekhawatiran itu menghampiri hidup kita, atau kita membiarkan diri kita dijajah oleh kekhawatiran kita? Keputusan ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kekuatan, selalu memberikan kami pengharapan. Bapa, kami bersyukur karena setiap hari kami membawa setiap pergumulan doa-doa kami kepada Tuhan. Setiap hari kami mendengarkan firman. Hari ini kami diteguhkan, hari ini kami belajar tentang kekhawatiran. Kami percaya setiap kami memiliki kekhawatiran yang berbeda-beda. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kekhawatiran itu menghampiri hidup kami, maka kami tidak boleh ditaklukkan oleh kekhawatiran kami. Kamilah yang harus menaklukkan kekhawatiran itu. Jika itu yang menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari sedang mengalami kekhawatiran, apapun yang menjadi kekhawatiranmu, dan engkau mau meresponi firman Tuhan untuk tidak membiarkan kekhawatiran itu menjajah hidupmu, taruh tangan kananmu di dada. Biarkan hari ini menjadi hari pembebasan engkau dari rasa kekhawatiranmu. Biarkan hari ini setiap semak-semak duri yang menghimpit firman yang kau dengar itu dipangkas habis. Izinkan Roh Kudus berkarya pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa sehingga setiap firman yang pagi hari ini kami dengar, kami belajar tentang kekhawatiran. Kami tidak mau dijajah oleh kekhawatiran, karena kami tahu Tuhan memelihara hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tolong kami. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Kalau hari kemarin Tuhan tolong kami, maka hari ini pun sampai selama-lamanya Tuhan pasti tolong kami. Ini yang kami pegang sebab kami percaya kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Sertai hidup mereka. Bawa mereka masuk dalam rencana-Mu yang ajaib, sehingga mereka mengerti bahwa sungguh di dalam tangan Tuhan ada damai, ada kuasa, ada kasih Tuhan yang memenuhi hidup mereka, sehingga mereka tetap terus mengalami kuasa Tuhan. Betul, masih ada pergumulan yang datang silih berganti dalam atas hidup kami, tapi itu tidak mau menjadi dasar untuk kami membiarkan hidup kami dijajah oleh kekhawatiran. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Setiap semak-semak duri yang menghimpit firman tidak bertumbuh hari ini, di dalam nama Yesus kami pangkas. Sehingga setiap kekhawatiran, segala tipu daya kekayaan di dalam nama Yesus tidak dapat menghalangi firman yang tertabur dalam hati kami untuk bertumbuh subur. Di dalam nama Yesus hamba berdoa membawa setiap pergumulan umat Tuhan, baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar pada saat live Facebook ini berlangsung, maupun setiap umat Tuhan yang menuliskan di kolom chat yang ada di Zoom, maupun setiap mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa mereka melalui WhatsApp. Hamba berdoa satu persatu Tuhan jamah. Mereka membawa doa-doa mereka
kepada Tuhan karena mereka percaya dan mereka mau melakukan firman untuk membawa segala bentuk kekhawatiran mereka di dalam altar kudus Tuhan. Sehingga setiap mereka mengalami damai sejahtera Tuhan karena Tuhan sendiri yang melepaskan mereka dari segala kegentaran dan ketakutan, kekhawatiran mereka. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka gumuli, baik pergumulan rumah tangga mereka, kekhawatiran, kecemasan hari depan mereka, kekhawatiran akan suami, akan istri mereka, mereka serahkan ke dalam tangan-Mu. Maupun kekhawatiran akan usaha ekonomi mereka di hari-hari, di masa-masa pandemik ini, mereka bawa dalam doa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Juga mereka yang bergumul berdoa buat kesehatan mereka ya Tuhan. Mereka yang bergumul berdoa buat orang tua, anak, istri, suami mereka yang sedang sakit, maupun orang-orang yang mereka kasihi yang sedang sakit. Mereka yang hari-hari ini berdoa dan bergumul buat setiap pergumulan mereka, yang untuk merindukan ada hadirnya anak-anak dalam rumah tangga mereka, di tengah-tengah keluarga rumah tangga yang Allah berkati. Mereka yang hari-hari ini bergumul juga berdoa buat pasangan hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul buat studi mereka, buat setiap masa depan mereka, orang-orang muda yang ada. Mereka yang bergumul hari-hari ini juga ya Tuhan buat anak-anak mereka, orang tua mereka. Mereka yang bergumul hari-hari ini ya Tuhan buat setiap apapun juga yang menjadi kekhawatiran Tuhan. Engkau tahu isi hati umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan mengikuti ibadah doa pagi, kami percaya doa kami didengar Tuhan dan doa kami dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami terima kuasa-Mu, sehingga ketika hidup kami dipulihkan, maka kami melihat campur tangan Tuhan nyata. Bapa, hamba berdoa satu persatu, hamba serahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjawab setiap doa mereka. Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, digantikan dengan damai sejahtera mereka. Segala kekhawatiran, ketakutan tergantikan dengan damai sejahtera dari sorga yang melampaui segala akal pikiran, karena mereka menyerahkan kekhawatiran mereka kepada-Mu ya Allah. Pada akhirnya kami berdoa saat ini, menyerahkan jiwa-jiwa yang kami rindukan untuk mengalami pertobatan. Allah, kami bawa setiap jiwa-jiwa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah setiap mereka. Kami terus membawa nama-nama ini. Kami berdoa, kami memohon agar mereka melihat kemuliaan Tuhan. Baik mereka yang telah pergi meninggalkan Tuhan, balik, bawa mereka hati mereka kembali kepada-Mu ya Tuhan. Maupun mereka yang mungkin belum sama sekali mengenal Tuhan Yesus, kami doakan akan ada tuaian jiwa-jiwa terjadi dalam hari-hari ke depan dalam nama Yesus. Sebab Roh Kudus berkarya, Roh Kudus akan menua. Kami akan melihat jiwa-jiwa yang kami doakan dijamah hidup mereka. Oh, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa ini. Kami mengasihi Indonesia. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia disertai Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID. Kami percaya Tuhan jaga, Tuhan sertai Indonesia. Ampuni Indonesia ya Tuhan. Kalau Indonesia banyak utang darah Tuhan, tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Bahkan pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa ini diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, kami doakan di dalam nama Yesus. Pejabat-pejabat negara ya Tuhan, MPR, DPR yang ada di pusat maupun di daerah. Kami berdoa juga buat kepala-kepala daerah. Kami berdoa buat gubernur. Kami berdoa buat wali kota. Kami berdoa buat bupati. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati hidup mereka untuk mereka terus memimpin, memerintah tempat di mana mereka Tuhan percayakan untuk hidup takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan Yesus tolong. Aku berdoa juga menyerahkan setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, setiap dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit di dalam nama Yesus. Kami doakan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan sebagai garda terdepan di masa-masa pandemi ini. TNI, Polri, volunteer-volunteer yang ada, kami doakan dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan setiap orang yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami. Mereka yang
menaruh roh perpecahan, mereka yang menaruh roh adu domba atas bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, disingkapkan dan dibukakan dalam nama Yesus dan dijamah hidup mereka. Kami juga berdoa buat setiap mereka orang-orang yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik. Mafia-mafia alat-alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit, mafia-mafia vaksin, mafia-mafia yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini. Kami doa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, disingkapkan, dibukakan setiap apa yang menjadi perlakuan mereka. Oh, kami doakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja Tuhan berkati, hamba-hamba Tuhan, Tuhan sertai dalam masa-masa pandemik ini. Tuhan tolong mereka, agar mereka tetap terus terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Janda-janda, fakir-fakir miskin, anak-anak Tuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus, agar mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya biarlah hidup kami tetap terus tertanam dalam firman-Mu. Kami percaya hidup kami terpelihara. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik di masa-masa pandemik ini. Akan menjadi masa-masa di mana kami melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Kita percaya apa yang kita doakan didengar oleh Tuhan. Kita percaya apa yang kita doakan, Tuhan yang menjawab doa kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari apa yang kita doakan. Bahkan hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kekhawatiran. Kuasailah kekhawatiran dengan membawanya kepada Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu tetap tinggal dalam hati kita. Arahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat umat-Mu. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhanlah yang menolong, tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Apapun yang kami buat sepanjang hari ini, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diberkati oleh doa-doa yang kita naikkan, dan kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan kepada Tuhan. Bagikan ibadah doa pagi ini supaya kita juga boleh menjadi berkat buat setiap teman-teman kita yang ada di Facebook. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan dari rasa kekhawatirannya. Kita ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.